Komisi Yudisial menanggapi kasus kericuhan antara pengacara Rasman Arif dan Hotman Paris yang terjadi ketika persidangan berlangsung. Komisi Yudisial menilai kericuhan itu merusak marwah pengadilan. Usai kejadian itu, Komisi Yudisial juga menurunkan tim untuk mencari informasi dan keterangan dari Polres Jakarta Utara serta pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebelumnya diberitakan, sidang kasus pencemaran nama baik yang mempertemukan dua pengacara, Hotman Paris dan Rasman Nasution, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari berlangsung ricuh. Persidangan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Hotman Paris terhadap Rasman Nasution. Kericuhan terjadi saat Rasman yang berstatus sebagai terdakwa tiba-tiba meluapkan emosinya saat sidang berlangsung. Ia bahkan berusaha mendekati Hotman Paris yang sedang duduk di kursi saksi dan terlihat seperti ingin mengajaknya berkonfrontasi. Terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kronologinya ya, dugaan PNKH di PN Jakarta Utara ya, berupa kericuhan dan kegaduhan di sidang pengadilan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Dan esok harinya KY segera menurunkan tim ya untuk mencari berbagai informasi dan keterangan, juga berkoordinasi dengan aparat keamanan, dalam hal ini Polres Jakarta Utara serta pimpinan pengadilan ya. Dan terutama juga berkomunikasi dengan majelis hakim yang mengalami dugaan PNKH tersebut gitu. Kecepatan untuk KY turun itu penting sekali karena seperti yang tadi saya sampaikan, hakim perlu diberi pesan gitu ya bahwa mereka tidak sendirian, mereka memang berhak untuk dilindungi, independensi mereka harus diawasi, tapi pada saat yang bersamaan juga harus dijaga begitu. Dan KY selain punya tugas untuk mengawasi hakim, juga memiliki tugas untuk melakukan advokasi berdasarkan pasal 20 ayat 1 huruf K. Lalu pada saat itu kami mendengar informasi dari majelis hakim dan pimpinan Pengadilan Jakarta Utara bahwa akan ada proses pelaporan kepada Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kejadian tersebut pada hari Senin 10 Februari 2025. Sejak saat itu KY memantau terus dan sebenarnya sejak tanggal 8 Februari KY sudah secara resmi mengeluarkan rilis ya kepada media mengenai penyikapan resmi kelembagaan KY terhadap kejadian tersebut. Dan setahu saya, mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Joko selaku Kabid Pengawasan, memang pihak RAN ya, RAN beserta kuasa hukumnya itu menyampaikan laporan terhadap hakim pada saat yang sama begitu pada hari Senin 10 Februari 2025 ke KY dengan beberapa dugaan ya yang diarahkan kepada majelis hakim terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Saya rasa semua proses tersebut ya, baik turunnya KY untuk kepentingan advokasi hakim maupun penerimaan laporan masyarakat, dalam hal ini laporan dari pihak RAN maupun kuasa hukumnya terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, itu akan proses secara KY secara fair ya dan dengan baik begitu. Cuma yang jelas untuk kepentingan advokasi
ke depan ya di sidang-sidang berikutnya KAI akan berkoordinasi lebih erat dengan Polres Jakarta Utara serta pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar bisa mengantisipasi ya proses pengamanannya sehingga kejadian serupa itu tidak terjadi lagi gitu yang kemudian ya membuat gaduh di persidangan dan pada akhirnya juga menjadi sorotan publik. Dan saya dengar juga teman-teman dari pemantauan hakim di bawah koordinasi Prof. Joko itu juga akan melakukan pemantauan terhadap proses persidangan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.